Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai materi persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial adalah hubungan antara variabel bebas X, variabel tak bebas Y, dan turunannya. Untuk persamaan diferensial atau persamaan diferensial biasa menyatakan hubungan dinamik selalu berubah terhadap suatu yang lain. Ini sering digunakan di bidang teknik ya. Kita lanjut bagian orde persamaan diferensial. Orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan tersebut. Misalkan turunannya adalah turunan kedua, berarti memiliki orde 2. Ini adalah persamaan yang memiliki turunan tertingginya adalah kedua. Kemudian kita mempunyai orde 3, berarti turunan tertingginya ketiga. Kemudian derajatnya adalah pangkat turunan yang tertinggi. Sehingga kalau turunannya misalnya 2 dan kemudian pangkatnya 1, berarti derajatnya 1. Oke, lanjut ke bagian contoh persamaan diferensial biasa. Yang pertama yaitu memiliki turunan tertingginya turunan pertama, sehingga ordenya adalah orde 1. Kemudian derajatnya adalah derajat 1. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 1, yaitu derajat 1. Nah, yang kedua, di sini turunan tertingginya 2. Berarti di sini orde 2 karena ini turunan tertingginya turunan kedua, sedangkan pangkat atau derajatnya adalah derajat 1 karena turunan tertingginya berpangkat 1. Dan yang nomor ketiga, di sini turunannya ketiga, berarti orde 3. Derajatnya adalah derajat 2. Kenapa? Karena pangkatnya adalah pangkat 2, berarti derajatnya derajat 2. Dan yang nomor keempat, yaitu turunan ketiga, berarti ordenya 3 dan derajatnya 3. Yang kelima, kita punya orde 4 dan derajat 2. Oke, nah kita sudah paham mengenai orde dan derajat persamaan diferensial biasa. Baik, slide selanjutnya yaitu solusi dari persamaan diferensial. Untuk mencari solusi dari persamaan diferensial harus mencari fungsi yang memenuhi persamaan itu. Artinya yang memuat persamaan itu menjadi benar. Contohnya, 2x plus 8 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 4. Nah, ini merupakan solusinya. Kenapa? Karena jika min 4 disubstitusi ke x-nya akan menjadi sama dengan 0. Betul. Lalu, semisal 5x y aksen plus 10x. Kita mencari fungsi y kalau disubstitusikan ke y aksen maka hasilnya sama dengan 0. Berarti kita mencari y ini yaitu fx-nya. Lanjut pada slide berikutnya yaitu contoh. Nah, di contoh ini ada rumusnya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka yang pertama, y sama dengan 2x kuadrat. Nah, pembuktiannya di sampingnya yaitu y aksen sama dengan 4x. Nah, turunan keduanya yaitu 4. Jika disubstitusi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Makanya solusinya yaitu 2x pangkat 2. Lalu yang kedua, 2x pangkat 2 plus x. Nah, turunannya 4x plus 1, turunan keduanya 4. Jika disubstitusi sama dengan 0, maka solusinya yaitu 2x pangkat 2 plus x. Yang ketiga yaitu y sama dengan 2x pangkat 2 min 5x plus 3. Turunannya 4x plus 4x min 5. Turunan keduanya yaitu 4. Jika disubstitusi sama saja yaitu hasilnya 0. Maka solusinya yaitu 2x pangkat 2 min 5x plus 3. Terlihat bahwa persamaan diferensial di atas mempunyai jawaban tidak tunggal secara umum. Yang tadi secara khusus. Secara umum solusi dari persamaan diferensial di atas dapat ditulis y sama dengan 2x kuadrat plus c1
X plus C2, di mana C1 dan C2 adalah konstanta. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis persamaan diferensial orde 1 yang khusus. Yang pertama yaitu persamaan diferensial variabel terpisah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis persamaan diferensial orde 1 yang khusus. Dengan bentuk umumnya yang bisa kita lihat di sini, mxy dx plus nxy dy. Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai persamaan diferensial variabel terpisah. Kenapa disebut sebagai variabel terpisah? Karena nanti si variabel ini betul-betul bisa kita pisahkan. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa kita lihat bentuknya, yaitu di sini kita punya fx dx plus gy dy. Kenapa disebut terpisah? Karena si variabelnya ini antara X dan Y ini sebetulnya sudah terlihat jelas ya, ini mereka terpisah. X ada di suku pertama dan Y ada di suku kedua. Itulah mengapa mereka disebut sebagai persamaan diferensial variabel terpisah. Kemudian, bagaimana cara untuk mencari solusinya? Solusi umum dari persamaan diferensial terpisah ini mudah saja, tinggal kita integralkan saja di kedua ruasnya, baik itu di ruas kiri maupun yang ada di ruas kanan, sehingga nantinya kita akan punya integral terhadap X saja dan integral terhadap Y saja. Itulah mengenai persamaan diferensial variabel terpisah. Kemudian yang kedua ada reduksi ke persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi kalau kita lihat di sini secara umum variabelnya ini kan masih tercampur. Nah, sebetulnya si variabel yang tercampur ini masih bisa kita pisahkan antara si variabel X dan variabel Y-nya ini. Sekarang di sini kita punya F1X G1Y dx plus F2X G2Y dy. Nah, ini kan kalau kita lihat di suku pertama, dia punya variabel X, punya juga variabel Y. Begitupun dengan si suku kedua, dia punya variabel X, punya juga variabel Y. Karena memang pada dasarnya ini merupakan variabel yang masih tercampur. Ini si persamaan diferensial ini bisa kita reduksi dengan cara mengalihkan ke sini. Si persamaan ini kita kalikan dengan 1 per G1Y, kemudian dikalikan dengan F2X. Sehingga si persamaan diferensial yang variabelnya ini masih tercampur tadi, setelah direduksi akan berubah menjadi seperti di bawah ini. Yang tadinya si variabelnya masih tercampur seperti di suku pertama, ini dia punya X, punya juga variabel Y, beda dengan yang setelah direduksi. Maka di suku pertama dia akan hanya mempunyai satu variabel saja, yaitu variabel X. Begitupun di suku kedua, setelah direduksi dia akan hanya mempunyai satu variabel juga, yaitu variabel Y. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari solusinya? Karena si persamaan diferensial ini sudah berubah menjadi persamaan diferensial variabel terpisah, maka solusi persamaannya seperti yang tadi yang sudah dijelaskan. Kita tinggal integralkan saja di kedua ruasnya, baik itu di ruas kiri maupun yang ada di ruas kanan, sehingga nanti kita akan mempunyai integral f1x per f2x dx plus integral g2y per g1y dy. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai persamaan diferensial homogen. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita kenali dulu apa itu fungsi homogen. Suatu fungsi f(x, y) dapat dikatakan sebagai fungsi homogen dengan derajat n jika f kx, ky sama dengan k pangkat n fx, y, di mana k-nya adalah konstanta sembarang. Contoh, yang pertama dapat kita tentukan apakah suatu fungsi tersebut merupakan fungsi homogen atau tidak. Yang pertama adalah fungsi f, x, y sama dengan x plus y. Lalu, kita dapat mengetahui dengan menambahkan suatu konstanta sembarang. Di sini pada setiap variabelnya kita tambahkan konstanta kx, maka menjadi kx dan juga
plus KY. Setelah itu dapat kita faktorkan, maka K dapat kita keluarkan menjadi bentuk seperti ini. Dan juga hasil akhirnya adalah K F X, Y. Maka dari itu dapat kita simpulkan berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, nomor 1 adalah fungsi homogen derajat 1. Lalu nomor 2 adalah fungsi f x, y sama dengan y kuadrat plus xy. Lalu dengan menambahkan konstanta k, bentuk y kuadrat plus xy diubah menjadi k kuadrat plus k kuadrat kali y kuadrat plus kx kali ky. Dengan difaktorkan, maka k kuadrat dikeluarkan menjadi bentuk k kuadrat dalam kurung y kuadrat tambah xy sama dengan k kuadrat f x, y. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi ini adalah fungsi homogen derajat 2. Suatu persamaan diferensial fungsi homogen dengan contoh m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0 dapat dikatakan sebagai fungsi diferensial homogen derajat n jika m x, y dan n x, y adalah suatu fungsi homogen yang berderajat sama. Dengan kata lain, fungsi m dan n harus berderajat sama. Misal, m harus derajat 1, maka n juga harus derajat 1. Begitu juga jika m derajat 2, maka n harus berderajat 2. Setelah ditentukan persamaan diferensial tersebut adalah fungsi homogen, maka untuk mencari solusi dari persamaan diferensial homogen tersebut adalah dengan melakukan transformasi, di mana transportasi variabel y ditransformasikan menjadi perkalian f dan juga x. Dan juga turunannya adalah menjadi dy sama dengan v dx plus x kali dv. Dengan transformasi tersebut, nantinya akan diperoleh suatu persamaan diferensial dalam x dan v dengan variabel terpisah. Oke, kita sambung pembahasan kali ini, yaitu mengenai persamaan diferensial linear. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial linear adalah dy per dx ditambah y dikali px sama dengan qx. Persamaan ini mempunyai faktor integrasi e pangkat integral px dx. Kemudian alhasil jadilah solusi umum dari persamaan diferensial ini dalam bentuk y dikali e pangkat integral px dx sama dengan integral qx kali e pangkat integral px dx ditambah c. Seperti itu. Untuk lebih memahami materi pembahasan yang ini, kita sambung saja kepada contoh. Oke, langsung. Jadi soalnya dy per dx ditambah y sama dengan 2 tambah e pangkat 2x. Nah, px di sini bernilai 1. Oleh karena itu di sini tidak disebutkan karena 1 langsung tersambung dengan y itu sendiri. Kemudian qx bernilai 2 ditambah ex. Setelah itu kita lanjut ke disambung oleh faktor integrasi. Integrasi di sini bernilai e pangkat integral dx atau juga bisa
E dipangkatkan X. Maka untuk solusi akhirnya langsung kebentuk untuk solusi persamaan diferensial linear, yaitu YE pangkat X sama dengan integral dalam kurung 2 ditambah E pangkat 2X dikalikan EX dx. Setelah itu EX yang berada di luar di luar kurung dimasukkan ke dalam kurungan dengan cara dikalikan keduanya, menghasilkan integral dalam kurung 2E pangkat X ditambah E pangkat 3X dx. Setelah itu langsung saja diintegralkan menjadi 2EX 2E pangkat X ditambah 1/3 E pangkat 3X ditambahkan C. Jangan lupa C-nya ditambahkan karena setelah diintegralkan jadilah rumus tambah C. Nah, setelah itu dari Y yang asalnya YE pangkat X, sekarang EX-nya itu dibagikan atau dipindah ruaskan. Maka jadilah hasil 2 ditambah 1/3 E 2X ditambah CE CE pangkat min X. Ya, seperti itu. Jadi si EX yang asalnya berada di ruas Y sekarang dipindahkan. Alhasil terjadilah coret-pencoretan yang menghasilkan 2 ditambah 1/3 E 2 pangkat 2X ditambah CE pangkat min X. Nah, seperti itu. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya. Langsung aja ke contoh yang pertama. Yaitu yang pertama, itu dinotasikan dalam diferensial itu dy per dx sama dengan 1 tambah x tutup 1 tambah y kuadrat. Nah, lalu kita pindah ruas. Yang x dipindah sini. Nah, buat yang ini dipindah ke y. Jadi dy per 1 y tambah y kuadrat sama dengan 1 tambah x dx. Lalu kita integralkan. Nah, karena ini integralnya bentuk pecahan kayak gini kan, hasilnya itu jadi logaritma natural atau ln, atau juga ada yang sebutnya logaritma alami ya. ln 1 tambah y pangkat 2 sama dengan ini jadi x tambah 1/2 x pangkat 2 dan tambah konstanta. Agar persamaannya ini pakai ln semua, jadi ln 1 tambah y. Nah, kalau sifatnya kayak gini, itu artinya jadi kayak istilahnya bikin pangkat yang baru lagi gitu. Tapi karena kita nggak tahu variabelnya apa, jadi ditulisnya dilambangkan dinotasi dengan E sebagai eksponensial. X pangkat X tambah 1/2 kuadrat tambah ln C. Nah, kalau ada ln tambah ln ini artinya itu dikalikan ya. Jadi ln ya sifat logaritma gitu. ln E x tambah setengah x kuadrat C. Itu kita sederhanakan jadi 1 tambah y kuadrat C
E X tambah setengah X kuadrat pindah ruas. Nah, tinggal ya sederhanakan aja. Jadi Y sama dengan akar dari C E X X pangkat 2 kurang 1. Ini itu solusi umum dari soal yang tadi. Nah, untuk soal yang ini, caranya kita lakukan pemisalan pembagiannya. Bagikan kedua ruas dengan 1 tambah X kuadrat, 1 tambah Y kuadrat. Nah, terhadap bagian DY yang kita coret itu bakal ini, dengan ini, menghasilkan DY 1 tambah Y kuadrat. Begitu juga dengan yang X, yang DX, coret ini jadi DX per 1 tambah X kuadrat sama dengan 0. Ya, jangan lupa ditambah, kita bisa langsung integralkan. Hasilnya adalah logaritma alami ln 1 tambah Y kuadrat. Kalau misalkan pecahannya gini, Y per 1 tambah Y kuadrat. Nah, kalau diintegralkan, Y itu kan jadi 1/2 Y kuadrat kan. Nah, kalau dalam logaritma alami jadi 1/2 ln sekian. Nah, seperti ini. Ln 1 tambah Y kuadrat. Yang satunya lagi juga jadi ln 1 tambah X kuadrat. Sama dengan ln konstanta. Sesuai dengan sifat logaritma, jadi dapat semua bersama jadi 1 tambah Y kuadrat 1 tambah X kuadrat sama dengan C. Itu hasil dari solusi umumnya. Nah, sekarang kita ada contoh soal persamaan diferensial yang tipenya homogen ya. Cara penyelesaiannya itu dengan memisalkan Y sama dengan UX. Nah, kita langsung coba saja. X tambah Y. Kita langsung sekalian pindah ruas jadi X, Y turunan pertama ini diubah bangsa diferensial dy per dx. Ini pindah ruas jadi X tambah Y per X. X du U dx per dx. Nah, ini X tambah Y kita bisa ubah jadi 1 tambah Y per X. Y dirubah jadi UX. X-nya bisa kita coret langsung. Nah, 1 tambah U, dx-nya kita pindah ruas, jadi dx kali 1 jadi dx, U kali dx jadi tambah U dx. Ini jadi coret, sisanya X du sama dengan dx. Jadi du sama dengan dx per x. Dari sini kita bisa integralkan u sama dengan ln x, jangan lupa konstanta juga. Nah, kalau y sama dengan ux, berarti kita ubah u-nya itu y per x ln x tambah c, lalu kita pindah ruas yang x-nya jadi y sama dengan x kali ln x tambah konstanta. Hasilnya jadi y x ln x plus cx. Nah, seperti itu perhitungan solusi umum mengenai persamaan diferensial homogen. Nah, terakhir ada tipe yang linear persamaan diferensialnya. Pertama, kita lihat dulu dari bentuk umum. Ada turunan pertama pasti, dan ada fungsi yang dikalikan y, dan terakhir ada fungsi equalnya qx. Oke, nah yang
Langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah integral yang fungsi pertama ini, yaitu 2x 21, tidak termasuk y-nya ya, 1 per x. Nah, ini bisa kita sederhanakan, dicoret, hasilnya jadi 2x tambah ln x, konstanta ya, nanti itu ya. Setelah itu kita melakukan rumusan solusi umum. Y sama dengan, oh ya, ini sebelumnya dianggap misalkan H ya, atau Z juga boleh, tapi saya ambil H aja. Y sama dengan E pangkat min H kurung integral E pangkat H dikalikan fungsi Qx dx. Nah, integral tutup, ditambah juga nanti konstanta pada akhirnya. Oke, kita mulai aja ya. Y sama dengan E min kurung 2x plus ln x kurung integral E 2x plus ln x kalikan E pangkat min 2x dx plus C kurung tutup. Nah, kita evaluasikan ya. Ln x ini berarti sifatnya itu 2x pangkat min 2x saja ya, dikali E pangkat min ln x. Kalau min ln x ini berarti artinya dia x pangkat min 1 ya. Jadi E 1 per E 2x pangkat 2x dikalikan x pangkat min 1 pangkat 2x. Nah, kali E pangkat ln x itu artinya jadi x dikalikan E pangkat min 2x dx plus C. Eksponensial pangkat 2x dikalikan dengan yang ini nih, yang min 2x, itu artinya jadi pangkat 2x ditambah pangkat min 2x, itu artinya jadi 0. Kalau perpangkatan 0 sama dengan 1, jadi habis aja ya. Ini tinggal 1x dan itu jadi x aja kan. Jadi 1 E 2x pangkat 2x kali x pangkat min 1 integral x plus C kali setengah x pangkat 2 plus C. Oke, kita langsung mengoperasikan, jadi x per 2e pangkat 2x plus C. Nah, ini hasil solusi umumnya, x per 2e pangkat 2x plus C. Oke, sampai di situ saja. Cukup sekian contoh soal dari saya beserta pembahasannya.